Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heru Setiadis, SPD MPD selaku Kepala SD Negeri Gedangan 01. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri Gedangan 01. Yang kami banggakan mahasiswa dari Universitas Budi Waluyo. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayah sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas 2 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat materi inti, yang kelima doa, dan yang terakhir penutup. Menginjak acara yang pertama, marilah kita mulai acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara hari ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mei Ijin Susani. Kepada beliau, Ibu Mei, waktu dan tempat kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya 1, 2 Indonesia. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian laporan oleh Ibu Fatma Solihati. Kepada beliau waktu di tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Gedangan 01, yaitu Bapak Heru Setiadis SPD MPD. Yang terhormat rekan teman sejawat guru, yaitu SD Gedangan 1, juga dari PPL Budi Waluyo yang saya cintai. Pada kesempatan ini
saya ada paparan tentang budaya positif yaitu aksi baik untuk tugas CGP saya pada modul 1.4. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif di SD Gedangan Anak 1 Kabupaten Semarang. Jadi untuk Bapak Ibu dan Bapak Kepala Sekolah, saya mohon waktunya untuk bisa saya menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif yang saya dapatkan dari CGP, yaitu calon pendidikan guru penggerak modul 1.4. Setelah itu nanti saya akan meminta Bapak Ibu guru memberikan masukan atau memberikan arahan Bapak Kepala Sekolah kepada saya, karena di sini saya sifatnya masih belajar dan saya harus bisa memberikan apa yang untuk kemajuan sekolah kita. Maka dari itu di sini yang saya harapkan yaitu masukan dari Bapak Ibu selaku teman sejawat, juga bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Herustiadi SPJ MPD. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Herustiadi SPD MPD. Kepada beliau, Bapak Herustiadi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan waktu kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kepada yang hormat Bapak dan Ibu guru SD Negeri Gedangan 01, kepada yang hormat adik-adik mahasiswa yang beliau yang saya cintai dan yang saya banggakan. Malah pertama dan utama kita panjatkan puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan acara pengibasan. Ini yang saya maksud mungkin pengibasan materi yang dipelajari oleh Ibu Fatma Solimatin selaku calon guru penggerak angkatan ke-10 di tahun 2024 ini di ruang kelas 2 dalam keadaan sehat walafiat tidak dalam suatu umum. Tak lupa sholawat dan sholawat kita sampaikan kepada Tuhan besar Muhammad SAW yang telah kita sholawatnya dia mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, tepatnya di pukul 12:04 ini Ibu Fatma selaku calon guru penggerak ada kegiatan menyampaikan materi yang telah dipelajari, disuruh belajar bersama kepada Bapak dan Ibu guru tentang budaya positif yang dilakukan oleh Bu Fatma yang akan disampaikan. Nanti saya harapkan apa yang diharapkan tadi ada masukan, saran dan kritik dari Bapak Ibu guru semuanya. Ini merupakan suatu praktek baiknya Bu Fatma telah mempelajari materi budaya positif untuk disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Harapan saya bukan hanya teori tetapi prakteknya berbudaya positif artinya adalah mengajar di kelas selalu diutamakan. Kita kira jadi materi yang akan disampaikan dipahami, dicermati betul, yang kurang paham bisa itu sedikit masukan dan saran saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon bisa
terakhir harapan saya, Bu Fatma, saya minta untuk kegiatan ini bisa dilaporkan. Sebetulnya dari calon guru itu punya program apa, jadwalnya kayak apa, jadi biar tahu nanti bisa disinkronisasi dengan kegiatan sekolah penggerak. Jadi bisa bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, bisa digabung menjadi satu. Kalau di sekolah penggerak itu ada tugas program yang namanya pembebasan materi setelah mendapatkan hasil lokal karya. Jadi nanti biar sama. Itu tidak panjang lebar, saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata saya akhiri dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan kepada Bapak Heri Setiadi SPD MPD. Semoga dengan masukan dan juga sarannya menambah motivasi kepada Ibu Fatma dan juga rekan-rekan semuanya untuk terus memberikan yang terbaik untuk SD Gedangan 01. Acara yang selanjutnya yaitu materi inti pemaparan praktik baik budaya positif di SD Negeri Gedangan 01 yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Fatma Solihati. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin Bapak menyampaikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Solihati. Saya CGP angkatan 10. Bahwa pada hari ini Senin tanggal 3 Juni 2024 saya akan memaparkan yaitu budaya positif di SD Negeri Gedangan 01 Kabupaten Semarang. Ya. Di sini saya memaparkan ini adalah tugas dari modul 1.4 yaitu dari calon guru penggerak. Untuk seri hari ini yaitu perubahan paradigma belajar disiplin positif, memotivasi perilaku manusia berkebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi keyakinan kelas dan sertifikat restitusi. Cobalah teman-teman, ini adalah tugas yaitu kita tugas mengepalkan salah satu tangan. Ya. Tugas rekan teman mencoba dengan segala cara membuka kepalan tersebut. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik dan menawari. Ada uang, ada bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ini kita umpamakan. Coba sekarang kita pahami dulu maksud dari mengepalkan tangan. Mengepalkan tangan kita itu adalah tekad kita. Tekad kita mempunyai tujuan kita. Lah, kalau teman Bapak Ibu itu membujuk, menghardik, sampai memarahi, sampai menggelitik, merayu, apakah Bapak akan membuka kepalan kita? Bagaimana? Bagaimana Pak Abdul? Akan membuka apa tidak? Oh ya, terima kasih Pak Abdul. Coba Mbak Muna apa Mbak? Kita akan membuka tidak? Tidak. Karena apa Mbak Muna? Tidak terbuka karena tekad dari sendiri. Ya, terima kasih Mbak Muna. Karena Mbak Muna punya tekad yang sangat erat, sangat kuat. Jadi kalau kita mempunyai tujuan atau prinsip tekad, itu jangan sampai kita terpengaruh oleh yang menghardik, yang mengintimidasi, yang memarahi. Karena
kita yakin tujuan yang kita kepal itu akan berbuah positif juga. Ya, jadi kita menyatakan yang positif, insya Allah apa yang menjadi buah itu akan positif pula. Terus sekarang perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol dan teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya yang memiliki kontrol, yaitu stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi untuk stimulus itu kita mencoba mengubah pandangan mereka itu sama dengan kita, tapi berbeda dengan teori kontrol atau pilihan. Kalau di sini pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini sangat berbeda ya. Untuk stimulus respon itu siapa menginginkan kita untuk sama dengan apa? Dengan apa Bu? Dengan pandangan kita. Tapi beda dengan teori kontrol. Untuk teori kontrol kita harus memahami bagaimana teman sejawat kita, bagaimana yang harus kita lakukan. Yang kedua yaitu orang tidak bisa mengontrol saya. Nah, ya untuk teori kontrolnya pilihan yaitu hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi di sini teori kontrol itu segala sesuatunya dari diri kita itu kita yang mengontrol. Ya, adapun stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain. Bagaimana cara kita mengontrol orang lain? Bagaimana kita memperlakukan orang lain? Yaitu merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, saya yakin Bapak Ibu di sini ya, kita itu sekarang itu sudah merdeka. Bagaimana kita memerintahkan diri kita sendiri? Bagaimana kita akan memberikan yang terbaik pada peserta didik kita? Jadi kita memerintahkan dari diri kita sendiri. Maka dari itu nanti apa yang menjadi filosofi Ki Hajar Dewantara akan terwujud pada diri kita. Sekarang disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini adalah makna disiplin, ya, belajar kontrol dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu jadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Ada di sini yaitu teori motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua yaitu untuk menyenangkan atau mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri kita sendiri, yaitu nilai yang terkandung, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, jadi secara umum. Terus di sini ada kaitannya, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Itu adalah ada kaitan dengan makna disiplin. Ya. Terus yang mode berpikir, menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu adalah 5 posisi kontrol. Yang kedua, penghukum, pembuat
Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Adapun seterusnya yaitu segitiga restitusi. Ini adalah menstabilkan, ya. Terus pada posisi ini, pada posisi kontrol yaitu menghukum, saya ulangi, membuat rasa bersalah, yaitu 3 teman sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Adapun segitiga restitusi yaitu menyetabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan dan tidak menanyakan keyakinan. Adapun 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah suatu kebutuhan yang biasanya kebutuhan tersebut kita alami sehari-hari dengan peserta didik kita. Adapun sekarang motivasi adalah merupakan sesuatu kekuatan yang dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan. Jadi memotivasi itu ada motivasi ekstrinsik, yaitu adalah motif-motif yang aktif berfungsi karena adanya perangsang dari luar, seperti tadi yaitu adanya imbalan, adanya istilahnya sanjungan, ya. Terus untuk motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang terjadi aktif berfungsi sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena dari dalam individu kita sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk motivasi intrinsik itu dari niat kita, dari dalam diri kita sendiri. Apa yang menjadi dorongan? Oh, saya harus begini, saya harus melakukan ini, saya akan melakukan yang terbaik pada peserta didik saya. Adapun nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau nilai universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, di sini ada beberapa nilai kebajikan di atas, yaitu termasuk peduli, rajin, kreatif, semangat, kesetiaan, bersyukur, toleransi, percaya. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa memahami nilai-nilai kebajikan yang ada di sini, yaitu untuk yang ini adalah profil pelajar Pancasila, nilai kebajikannya. Coba kita berikan yang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, dan berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah kebajikan sebagai profil pelajar Pancasila. Adapun kebajikan yang ada di Primary Males Program, yaitu PYP, yaitu program pendidikan yang dikelola oleh badan internasional, yaitu toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, empati, keinginan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, mendengarkan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan kebaikan pada diri sendiri. Ya, kita langsung ke berikutnya, yaitu tentang pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang
dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya, di sini tadi sudah saya sampaikan profil pelajar Pancasila mempunyai beberapa kebajikan yang sudah saya sampaikan. Next. Teori motivasi yang berlaku manusia, yaitu satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, di sini adalah motivasi eksternal. Berarti ada tendensi dari luar. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi eksternal. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang secara baik saya melakukannya. Jadi untuk motivasi internal itu adalah motivasi yang tumbuh dari niat, dari diri kita sendiri, apa yang akan kita lakukan. Jadi beberapa teori motivasi itu tidak hanya untuk dari diri kita sendiri. Jadi ada motivasi eksternal, yaitu dari luar, karena kadang anak-anak itu saya akan menjawab pertanyaan karena saya mendapatkan sesuatu dari guru, saya akan mendapatkan penghargaan. Nah itu tetap menjadi motivasi, tapi berhubungan dengan keinginan yang lain. Oke. Terus kita lanjut sekarang. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Oke. Ini karena kebutuhan bertahan hidup, misalnya kita yaitu kesehatan kita, makanan yang kita peroleh, kebutuhan biologis, tidak usah saya terangkan untuk kebutuhan biologis yang sudah menikah. Terus bagian, tapi tidak hanya itu saja, karena kebutuhan biologis itu banyak ya untuk yang lainnya. Terus proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Proses reproduksi yaitu kita memberikan keturunan pada pasangan kita. Yaitu yang kedua, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberikan atau menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kebutuhan kasih sayang itu akan timbul dari diri kita sendiri. Karena kadang kita itu tidak tanggap ya. Kalau ada peserta didik itu kadang di keluarganya ada yang kurang kasih sayang, ada yang itu. Nah, pada orang lain di kelompok sekolahan, di lingkungan sekolahan, anak tersebut itu akan timbul ingin disayang, ingin ada pendekatan. Tapi kadang karena kita seorang pendidik itu untuk banyak sebagai mendidik anak bukan hanya 1-2, kadang kita kurang peka. Terus yang ketiga yaitu kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dimiliki rasa harga diri. Jadi di sini Bu, untuk kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi untuk keinginan kita, banyak keinginan kita untuk peserta didik kita, ya, peserta didik kita mempunyai tujuan, anak-anak didik kita bisa terampil, bisa meraih prestasi. Itu adalah suatu rasa harga diri kita lebih tinggi. Yang keempat
adalah kebutuhan dan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi untuk kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Seseorang yang mandiri itu mereka cenderung kita bisa menerapkan apa dengan kemampuan kita. Oke. Jadi memilih pilihan atau mempunyai tujuan dari hati kita. Terus untuk kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, ini kalau peserta didik dalam kesenangan itu adalah anak-anak mencari kesenangan. Kadang itu kesenangan itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kita harus banyak memberikan arahan kepada peserta didik kita. Untuk posisi kontrol guru yaitu sebagai pemantau, monitor, yaitu kamu dengan ungkapannya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi, jangan diulangi lagi. Berarti ini adalah memonitor anak-anak yang tidak memakai atribut seperti paling berdui, itu adalah sebagai pemantau. Terus kita membuat orang yang selalu bersalah, yaitu berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jadi anak itu didoktrin, dia akan merasa salah, mereka akan merasa bersalah. Bagaimana nanti kontrol guru, monggo ini dipahami bapak ibu. Terus sebagai penghukum, yaitu hormat pada bendera selama 1 jam. Ini adalah hukuman karena pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, nanti antara penghukum atau antara konsekuensi itu akan ada pemahamannya. Adapun teman, yaitu kita dengan bahasa teman. Jadi anak-anak itu akan merasa nyaman. Kadang kita teman, kadang kita pemantau. Ayo dong ikutan aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu. Ya sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Ini berarti kita menerapkan sebagai teman. Ya. Terus untuk sebagai manajer yang terakhir lah, ini mungkin bapak ibu yang sebagai manajer ini akan lebih baik atau bisa dipahami oleh peserta didik, yaitu dengan kata-kata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi kita sebagai manajer memberikan tawaran dan memberikan pemahaman tentang kesalahannya dan mulai kapan kamu bisa berubah. Itu akan lebih didengarkan, akan lebih nyaman ya antara peserta didik dan guru dibanding dengan membuat orang selalu bersalah, menghukum. Posisi kontrol yaitu identitas gagal hukum. Di bawahnya langsung turun ke bawah dulu pun ya, bawah terus bawah dulu. Terus hukuman itu yaitu hukuman itu berarti dikategorikan negatif ya Bun ya Bapak Ibu. Terus untuk yang konsekuensi itu adalah netral. Adapun restitusi itu positif. Ya. Kita bahas dulu dari hukuman Bun. Hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi untuk hukuman tadi kita sudah bisa
membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau di sini sesuatu yang menyakitkan itu adalah hukuman. Oke Bapak Ibu, jadi pada peserta didik kita, kalau anak-anak disuruh lari 5 kali karena tidak memakai sepatu olahraga, itu merupakan hukuman. Terus korban mendapatkan keadilan. Jadi yang sebagai korban itu kalau dihukum itu sudah tuntas. Jadi hukuman itu kalau hanya kita lihat dari luar saja ya Bun, ini tidak menyangkut peserta didik kita. Itu kalau ada orang salah, ada istilahnya kecelakaan atau gimana, itu ada hukuman itu sudah lunas. Jadi korbannya mendapatkan keadilan, yang sedang mendapat keadilan karena orang tadi sudah dihukum dan korban sudah mendapat keadilan. Tapi bagi siswa kita itu juga korban mendapatkan keadilan. Anak-anak yang salah itu adalah korban. Ada keadilan itu hukuman. Jadi sudah salah hapus. Dengan arti lain anak itu akan tidak jeda karena tahu apa hukuman itu yang diberikan pada gurunya. Untuk konsekuensi, yaitu suatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Untuk konstitusi ini adalah korban bisa diabaikan. Jadi konsekuensinya yaitu nanti para peserta didik itu yang melakukan kesalahan akan diberikan konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu, jadi yang di sini adalah identitas sukses, yaitu disiplin dengan cara konsekuensi dan restitusi. Adapun identitas gagal yaitu melalui hukuman. Ya, untuk restitusi saya lanjutkan, yaitu merupakan pilihan yang sudah mengatur untuk murid anak dalam jangka panjang. Jadi restitusi itu sangat membantu anak dapat menyelesaikan permasalahan peserta didik. Terus peserta didik belajar bertanggung jawab atas perilakunya karena dengan terlaksananya restitusi tersebut. Next Bu. Ini adalah hukuman. Suatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi untuk konsekuensinya. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ini adalah perbedaan hukum dan konsekuensinya. Next Bu. Menurut John Dewey, sekarang tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini adalah merupakan apa? Hukuman. Karena di sini apa Bapak Ibu? Karena adanya memberikan tugas yang melampaui batas, yaitu mencatat 100 kali. Oke. Sekarang untuk konsekuensinya yaitu mempersilahkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti membersihkan itu konsekuensinya. Anak akan merasa bertanggung jawab apa yang dilakukan tadi, kesalahan apa yang dilakukan peserta didik itu akan menumbuhkan tanggung jawab. Jadi di sini dengan konsekuensi ini akan membantu siswa untuk menumbuhkan kemandirian juga tanggung jawab. Nah, sekarang hukuman, yaitu biasanya tidak terencana
sih Bapak Ibu. Hukuman itu adalah spontanitas, tidak terencana. Tiba-tiba kita memberikan hukuman pada peserta didik kita. Yang kedua yaitu murid tidak mau apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Jadi murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Yang keempat yaitu bersifat satu arah, hanya saat itu dan dilakukan dengan satu arah saja, yaitu berupa hukuman fisik dan psikis. Tentu Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana hukuman fisik atau psikis deh. Saya lanjutkan ke konsekuensi aja deh, yaitu terencana dan disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman karena adanya konsekuensi tersebut. Ya, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi guru selalu memonitor bagaimana perkembangan peserta didik, bagaimana peserta didik tersebut dalam kesehariannya dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya. Terus yang kedua yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Jadi yang pertama menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Seandainya ada murid ada suatu permasalahan, mungkin ada murid seperti saya ya, untuk guru PJOK, biasanya anak tersebut tidak memakai seragam atau kaos PJOK. Yaitu dengan proses menciptakan kondisi bagi murid yaitu memperbaiki kesalahan, kita melaksanakan proses restitusi, yaitu pendekatan. Kita tanya bagaimana, kenapa. Nah, itu nanti akan menjadi sesuatu memecahkan permasalahan siswa tersebut. Karena mungkin bajunya rusak, bajunya hilang, tidak mau bicara sama orang tuanya. Nah, nanti pada akhirnya restitusi ini akan mengimbas ke orang tua karena ada penyebabnya dari kesalahan dari siswa tersebut. Ya, umpamanya siswa tersebut setiap olahraga tidak memakai baju olahraga. Dengan restitusi ini, anak bisa mengeluarkan atau memberikan unek-uneknya. Oh Bu, ini baju saya hilang waktu olahraga kemarin. Ya, di situ nanti akan terpecahkan masalah peserta didik. Next week. Sekarang kita sampai yaitu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Ya, dari Jason 2004. Jadi ciri-ciri restitusi di sini ada 9 ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, kalau seperti hukuman tadi adalah menebus kesalahan. Dengan adanya hukuman berarti kan lunas. Kemana besok itu hukuman, berarti besok dia akan melakukan lagi atau kembali. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Jadi di sini memperbaiki hubungan itu antara peserta didik dan guru.
dengan adanya restitusi itu akan ada pendekatan antara peserta didik dan guru. Nanti akan terpecahkan sebuah masalah. Yang ketiga yaitu tawaran bukan paksaan. Ya, karena merasa dihargai, peserta didik ditawarkan, kapan kamu mulai berubah, kapan kamu mulai berusaha untuk baik. Nah itu nanti akan terpecahkan. Mulai kapan, kenapa? Ya itu nanti akhirnya antara peserta didik dan guru itu bisa terwujud suatu kenyamanan karena tidak ada paksaan. Dan yang keempat yaitu restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk melihat ke dalam diri, bagaimana kita untuk memberikan yang terbaik. Jadi kita akan memberikan contoh dulu untuk peserta didik kita. Jadi kita sebagai figur Bapak Ibu. Terus yang kelima yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar itu apa saja tadi? Yaitu ada 5 ya kebutuhan. Ya, nah itu akan mencari kebutuhan dasar yang mendasari dengan tindakan. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik, yaitu dengan cara restitusi itu adalah paling baik untuk pelayanan kita kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran atau peraturan di sekolahan maupun di kelas. Terus ya yang ke-8 yaitu restitusi fokus kepada solusi. Tentunya Bapak Ibu sudah tahu tadi ya, karena adanya restitusi, adanya pertanyaan yang bukan paksaan, itu akan membuat kita untuk memfokuskan ke solusi. Bagaimana anak ini akan bisa berubah. Oke. Terus yang ke-9 yaitu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berarti nanti murid yang membuat salah itu kita berikan motivasi, kita berikan arahan, dan dia akan kembali bersama teman-temannya tanpa ada beban. Biasanya kan anak ada yang minder, saya sudah begini, saya sama teman-temannya saya takut, saya nanti dibully kan gitu ya. Nah ini restitusi berarti mengembalikan murid ke kelompoknya. Next. Ini adalah segitiga restitusi, yaitu suatu proses, langsung aja suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab, juga membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi peserta didik. Dari depan tadi sudah saya aturkan ya Bapak Ibu. Terus next. Sekarang untuk menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip berdasarkan prinsip bahwa kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini berbuat salah itu wajar. Jadi untuk kita memberikan arahan untuk menstabilkan identitas peserta didik tadi dengan sebutan kita berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Nah, itu akan menstabilkan identitas pada peserta didik kita yang membuat kesalahan. Ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu anak akan stabil lagi karena dia sudah down, karena dia merasa bersalah, dia akan takut sama orang tuanya, juga takut sama bapak ibu guru ya. Nah itu kata-kata yang disampaikan untuk menstabilkan identitas. Jadi kamu berhak merasa begitu. Itu adalah memberikan suatu kebebasan ya, tapi bukan tekanan. Sekarang
bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yaitu yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kita? Terus, bagaimana ingin menjadi seorang yang seperti apa? Anak-anak ini diberikan keyakinan kelas. Tentu saja kemarin kita sudah dapat dari Pak Rizky. Itu sudah bisa kita pahami untuk keyakinan kelas, bagaimana keyakinan kelas, bagaimana peraturan kelas yang kita lakukan sehari-hari. Sekarang validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yaitu di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan apa yang lebih buruk dari ini. Terus yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, di sini adalah validasi tindakan yang salah. Karena ini akan merasa, oh ternyata saya seperti ini diberikan pelonggaran dalam arti untuk kesempatan melakukan kesalahan kembali. Nice. Untuk budaya positif, ini keyakinan kelas, peraturan kelas. Ngantuk, nggak apa-apa, pindah. Ya, sudah siang ini. Yaitu yang paling umum itu adalah peraturan kelas. Jadi di dalam tersendiri adalah peraturan kelas, yaitu segala sesuatu peraturan yang ada di kelas kita. Yang kedua yaitu keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas, keyakinan kelas itu berbeda deh. Terus yang ketiga yaitu lingkungan positif. Lingkungan positif itu lingkungan yang berada di lingkungan kita. Terus budaya positif yaitu pembiasaan. Jadi kalau lingkungan positif kita berusaha di lingkungan itu, lingkungannya itu bisa keluarga, sekolahan. Tapi kalau budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam lingkup sekolah atau dalam lingkup taman belajar. Next. Ya. Sekarang ini adalah mana yang merupakan keyakinan kelas, yaitu yang pertama itu ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, terus mengucapkan salam. Adapun yang di sini kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang semangat belajar. Ini adalah kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas yang mana menurut Bapak Ibu? Yang kami guru dan murid semangat belajar, karena di sini adalah peraturan kelas. Oke, kalau ini kesepakatan, kalau ini keyakinan, yang ini adalah kesepakatan. Maaf ya. Untuk keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Adapun pembuatan keyakinan dilebatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat atau keyakinan kelas ditinjau kembali waktu ke waktu. Berarti dengan jangka panjang untuk keyakinan kelas ini, yaitu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu biasanya untuk keyakinan ini dengan waktu yang panjang yang diterapkan melalui curah pendapat semua warga di kelas, yaitu termasuk peserta didik dan guru, dan diadakan kesepakatan.
Ya, untuk kesepakatan kelas ini, jadi tidak hanya mematuhi, tapi di situ ada terkandung nilai-nilai yang positif, ya, norma-norma yang positif. Jadi setiap individu itu akan timbul rasa melakukan hal-hal yang baik, ya. Jadi untuk membentuk nilai ini kita dengan memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan didukung. Jadi tidak istilahnya diumbar atau didiamkan saja. Pembentukan keyakinan kelas yaitu yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, terus yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dan membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi di sini untuk pembentukan keyakinan kelas itu dengan sedikit yang mudah diingat, ya. Jadi anak-anak sudah punya keyakinan. Oh, saya harus begini. Oh, saya harus melakukan norma-norma ini. Oh, saya harus melakukan hal-hal yang positif. Itu adalah salah satu keyakinan kelas. Yaitu contohnya dengan menempel kegiatan di dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini paparan yang saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu berikan saya kalau ada kekurangan, saya mohon maaf karena sifatnya saya juga belajar. Kita belajar bersama-sama agar nantinya kita dapat meningkatkan, memperbaiki di sekolah kita ini, yaitu SD Negeri Gedalanak 01. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatma yang telah memaparkan dengan begitu semangat dan juga jelas kepada rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Acara selanjutnya yaitu penyampaian saran-saran dan kesan sebagai bahan masukan untuk Bu Fatma supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Monggo Bapak Ibu. Pak Rizky, Pak Alan, Abdul, monggo. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk saran saya terkait materi Bu Fatma tadi, yang pertama secara teori memang sudah bagus. Tadi saya menangkapnya juga sampai dan itu memang keseharian kita menghadapi kepada peserta didik. Cuman saran saya ketika tadi Bu Fatma menyampaikan restitusi yang kesadaran atau apa itu saya lupa itu ada di depannya dipraktekkan, ada kayak demonstrasi saya jadi muridnya yang melakukan kesalahan Bu Fatma sebagai guru. Nah, kalau itu diterapkan bagaimana kalau menggunakan kata-kata yang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Karena kan bisa dilihat kalau praktek langsung kan mungkin teman-teman guru-guru bisa lebih mengetahui. Itu saja saya tadi secara keseluruhan juga sudah bagus. Terima kasih Bu Fatma atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Tibalah saatnya kita di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Muhim. Monggo Bapak Abdul Muhim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semua umumnya dan khususnya buat Bu Fatma dan sukses buat Bu Fatma. Amin. Kita doakan bersama-sama semoga program atau pendidikan yang ditempuh oleh Bu Fatma lancar sesuai dengan rencana dan doa kita semoga dikabulkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Terima kasih Pak Abdul Rahim. Sebelum ditutup acara ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata-kata kepada Bapak Ibu Guru semuanya supaya bisa menjadi motivasi. Kata-kata berkaitan tentang pendidikan. Jika pendidikan kita ibaratkan sebuah kapal dan murid adalah penumpang di dalamnya, maka ingatlah Bapak Ibu Guru adalah mercusuar yang akan memberi petunjuk kemana kemudi kapal akan diarahkan. Dan satu lagi pantun untuk penutup kegiatan di siang hari ini. Masak daging diberi nanas, jangan lupa buat sambal matang. Sudah siang, lekaslah berkata.